Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah video lanjutan dari yang kemarin. Dipo itu habis garage tour Prabus, dan kali ini kita bakal masuk ke dalam, lebih tepatnya tempat nongkrongnya kali. Ada tulisannya Dream Garage. Kemarin Dipo di luar doang kan, kita sekarang masuk ke dalam. Ini jauh lebih spesial sih guys. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam sini. Langsung disambut dengan GTR Supra, ada 3000 GT, Celica, pol banget ya. Kita lihat satu-satu ya. Ada teman kita di sini, ada Ici. Halo Ci, ngapain lu? Lagi ngapain? Sebelumnya terima kasih banyak untuk Om Koko udah diperbolehkan bikin video di tempat yang keren banget ini. Ini benar-benar surga sih. Karena nanti kita lihat bagian sana, ini baru bagian garasinya doang. Di garasinya keren banget, ada GTR sebelahan sama Supra. Atas saya ada Nissan Fairlady 350Z yang convertible. Ini mobil juga keren dan langka, jarang banget yang convertible. Udah gitu velgnya pakai LMGT yang Nismo. Ring 19 deh kalau nggak salah. Iya benar, ring 19. Dan ini gue di sini keren banget ya. Mobil warna-warni putih, kuning, merah, biru. Dari semua mobil yang di sini yang paling gue suka sih ini R34 yang V-Spec. Jadi kita lihat deh belakangnya. Perbedaannya adalah kalau yang V-Spec itu di bagian diffuser bawahnya ini dia karbon nyambung ke bawah sana. Itu sih harus ngolong dulu ngebedain V-Spec asli sama palsu. Yang jelas ini keren banget mobilnya. Nah kita lanjut ke sebelah ini ada dua Supra, kalau saya ini NA dua-duanya. Yang ini yang biasa, Supra biasa, tapi ini Supra yang beda nih. Kalian bisa lihat gak beda di mana? Ya bedanya ada di bagian atapnya. Ini Supra Targa, jadi bisa dicopot atapnya. Enak banget pasti di Jakarta ya. Udah Supra udah langka, apalagi ini yang Targa ya. Keren banget sih, yang satu warna merah, satu warna kuning. Ya ngelihat Supra Targa ini gue jadi ingat Brian O'Connor di Fast and Furious 1 apa 2 ya, 1 dia kalau nggak salah. Dia pakai juga yang Targa. Dan yang Targa ini dia pakai velgnya TRD Sport palang 5 gitu, mirip-mirip LMGT tapi kerenan LMGT. Kalau yang Supra kuning dia pakai BBS. BBS-nya ini bentar lagi bangkrut, jadi bentar lagi bakal jadi velg yang value-nya lumayan tinggi nih karena nggak bakal diproduksi lagi. Oh ya tadi gue lupa bilang, si R34-nya ini juga velgnya udah diganti pakai TE37 yang rata deh. Gue nggak ngerti si TE37 ada banyak jenisnya, tapi ini yang nggak concave lah. Dan keren banget fitment-nya karena ban belakangnya tebel. Walaupun ini 4 wheel tapi harusnya sih sama depan belakang, tapi ban belakang lebih tebel. Profilnya kalau nggak salah 305. Jadi kita ngeliat fitmentnya tuh bener-bener enak banget ya. Gue sih cita-cita banget punya R34. Kalau nggak warna putih, warna biru. Cuman sekarang harganya udah selangit, jadi mungkin itu cita-citanya bakal terwujud. Ya pas gue udah nikah kali. Ya di sebelah Supra ada pajangan velg yang kalau kita lihat ya cuma ada 4 ya. Tapi untuk majang 4 velg gini, kita harus beli 4 set di masing-masing velg ya. Dan ini dipajang 1 doang, berarti 3 nggak kepake. Gokil ya, cuman beli 4, dipajangnya 1 doang. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai diecast yang ada mobil benerannya juga. Jadi biasanya kalau kalian punya diecast, ya punya diecast aja. Kalau ini ada Supra MK3, kemarin Dipo udah kasih lihat di luar, ada diecastnya. Supra juga ada, ini Supra Targa. Kalau ini beneran yang punya si Brian O'Connor. NSX juga ada di luar, GTR juga ada, RX-7 tadinya ada, sekarang udah nggak ada. Dan kalau kita lihat ini bener-bener mirip banget. Ini yang R34 warna biru V-Spec.
Ada juga diecast-nya. Atasnya ada Nissan yang buat rally itu, yang di luar juga ada. Gokil sih. Gue sih punya ginian aja dulu, mobil ntar. Tapi ini udah punya dua-duanya. Ya, di samping diecast ada helm yang nggak biasa kalian lihat, yaitu helm Arai. Tapi yang khusus untuk GTR, ada logo GTR-nya. Dan nanti di sana kita bakal lihat lagi merchandise yang ada logo GTR-nya, yang pasti kalian nggak punya deh. Gue aja nggak punya, ngapain punya ginian, mobilnya belum punya. Nah, kita lanjut aja ke belakang. Belakang ada suatu hal yang jarang juga, yaitu ada dapur di belakang garasi. Oke, sebelum kita masuk ke dapur, di sini ada kaleng yang ada logo GTR juga. Ini adalah oli khusus GTR. Gue nggak tahu sih kenapa harus ada brandingannya juga. Tapi yang jelas ini asli, benar-benar bukan stiker, tapi emang udah branding dari sana GTR. Helm juga dan merchandise lainnya juga gitu. Ini sebenarnya bukan tempat nongkrong sih, lebih ke rumah ya. Ada dapur, bisa masak, terus bisa makan. Ini sebenarnya ada kursi, cuman kursinya lagi di sana. Makan sambil ngeliatin pantatnya 300 GT dan Celica. Sebenarnya ini parkirannya R34 sih, cuman lagi ketukar kali ya. Jadi pemandangannya ini sekarang gue sebenarnya kurang suka sih, cuman dua mobil ini langka banget. Ya, ini Celica GT4, Dipo suka banget sama mobil ini, tapi sebenarnya ini body kita doang GT4. Kalau GT4 asli dia 4 wheel, ini cuman 2 wheel doang. Tapi yang di bawah ini 3000 GT-nya 4 wheel. Jadi jarang banget deh si Mitsubishi ngeluarin mobil yang 2 pintu kayak gini, 4 wheel lagi. Velgnya pakai Workmaster S1 yang sama kayak dipakai di mobil yang pernah kita review. Mobilnya warna kuning deh, pasti kalian tahu. Kalau untuk Celica pakai velg kesukaan gue, yaitu Work Kiwami yang 18. Warnanya sama kayak dipakai Skyline. Nah, kita langsung aja masuk ke ruang dining room lah ya. Ya, di dalam sini ada ruang keluarganya. Ini pajangan-pajangan, tapi yang paling keren ada yang kalian bisa baca, gue bisa baca. Faiza Farokta Fangsep, Waila Robika Fargop. Nah, ini keren banget guys. Karena ini merchandise dari Nissan, ada dari atas sampai bawah. Ada topi GTR, jaket GTR, baju GTR, tas GTR, banyak banget dah. Sampai baut aja ada baut Nismo, ada kunci GTR juga. Oke, lengkap banget. Ini benar-benar impian banget sih punya kayak ginian buat dipajang doang ya. Kalau gue sih pengen punya kuncinya aja dulu, ntar mobilnya belakangan. Di sini juga, kalau ini bagian Toyotanya ya. Oke, merchandise dari Jepang. Ada asbak Brembo, ada buku Supra juga. Nah, kenapa di sini spesial banget menurut gue? Karena belakang gue ini ada ruang tidur, ada kasur. Jadi kalian bayangin gak sih, kasur tidur nih, bangun-bangun depannya Supra sama GTR. Itu suatu hal yang wow banget. Makan juga pemandangannya GTR, nongkrong, duduk, ngeliatnya GTR sama Supra. Ini benar-benar dream garage banget. Emang ditulis di sini dream garage. Kalau kalian yang nggak ngerti, ada bahasa Indonesia nih, garasi impian. Nah, yang keren juga ada di sini. Jadi bagi kalian yang merasa kurang ganteng atau kurang cantik, kalian ngacanya di sini. Mau kalian jelek pun, yang di kaca jadinya ganteng ya, nggak mas? Karena enggak, kalau gue sih dari dulu ngaca selalu pede. Ya kalau bagi kalian nggak pede ngaca deh, ngacanya di sini karena pemandangannya tuh ganteng gitu. Jadi walaupun kalian jelek, jadi ganteng karena backgroundnya bagus. Pas banget nih ada Bimo di sini. Gimana mas? Menurut mas garasi ini? Nggak bisa berkata-kata cuy. Kita jadi pengen punya rumah yang kayak gini bentukannya. Gue sih lebih sama, gue juga jadi inspirasi sih. inspirasi banget. Soalnya apa ya? Jarang sih. Konsepnya kayak gini tuh jarang banget. Ya, AC lagi. Yeah. Jadi nyaman banget. Bisa ngeliatin mobil dengan nyantai gitu. Satu ruangan gitu sama mobilnya. Kalau di garasi itu kan pisah ruangan ibaratnya. Ini dapur di sini, ruang makan di sini, tempat tidur di sini. Jadi everything kita ngeliat pemandangan tuh ada mobilnya. Beda sih. Lagi ngaca ya, lagi sisiran gitu.
Jadi ganteng. Belakangnya mobil. Ya udah, thank you. Kita lihat-lihat lagi yuk. Nah, yang gue mes di sini ada Al-Quran 30 juz. Jadi selain mobil-mobil yang keren, tapi kehidupan akhirat juga diperhatikan. Nah, sebenarnya bikin keren tuh ya menurut gue, karena kalau kita lihat dari satu arah, posisi mobilnya tuh benar-benar pas banget dari posisi yang terbaiknya. Terus udah gitu pakai lift juga lagi. Jadi ketika kita lihat dari posisi kamera nih, mobil dalam posisi yang paling enak dilihat, kita dilihat dalam satu mata. Layoutnya benar-benar pas banget di sini. Beda sama di garasi drift. Kalau di garasi drift itu kan dia kayak berjejer ya. Kalau di sini lebih enak di mata. Mungkin nanti kita bakal bikin garasi drift 3.0 kali ya, yang kayak gini, yang benar-benar cozy banget. Dari ruangannya ada garasi, di satu ruangan pun juga ada tempat nongkrong, ada dapur, ada merchandise dari Nissan, dan ada kamar tidur. Ini benar-benar surga banget sih di sini. Jadi inspirasi banget untuk gue bikin garasi atau bikin rumah yang konsepnya seperti kayak gini. Nah, satu lagi yang bikin keren yaitu di atas ini ada signage dari merek-merek mobilnya. Kalau bagian Toyota sudah pas ya, bawahnya Supra. Tapi yang bagian GTR nya harusnya bawahnya GTR, tapi GTR lagi di sini. Dan harusnya 3000 GT harusnya di sini juga. Dan sebenarnya ada RX-7, cuma RX-7-nya lagi nggak ada. Kalau RX-7 lagi ada sih bakal keren banget. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau durasinya kependekan, karena sebenarnya inti dari video ini gue pengen ngasih lihat ke kalian bahwa bikin garasi itu nggak cuma gitu doang. Kita bisa memadukan antara living room dan juga garasi. Bisa menjadi inspirasi kalian ya pokoknya. Sekian, keep driving safe and goodbye. Ini adalah Nissan Stagea, dan ini lebih GTR dibanding R34 kita yang 4 itu. Ini gue sama Ziko harus sungkem sih, harus tahu-tahu langsung dihadapin sama S14. Jadi kangen sama S14 gue ya. Di sini cuma bisa senyum-senyum doang sih.